Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan merekam audio tentang bagaimana melatih diri sebagai coaching dan coach. Dalam contoh video demo coaching tatap muka melalui alur percakapan Tirta. Di sini saya akan menyempatkan diri saya sebagai coaching dan coach. Pada awalnya coaching dan coach bertemu dan saling menyapa. Kemudian coaching menanyakan apa yang akan dibahas oleh mereka saat itu, dan coaching berkata, sebenarnya kondisi sekarang merupakan kondisi yang tidak menentu ya, karena pandemi, guru-guru yang akhirnya beban kerjanya seperti terlihat berkurang, namun justru berlipat-lipat ganda karena gak ada jam kerja yang triknya gitu. Karena untuk nemanin anak-anaknya, untuk nemanin menjaga anak-anaknya, kesejahteraan batin dan fisik anaknya juga seperti gitu. Itu sih. Kemudian coaching menjawab, oke, jadi mau ngomongin guru-guru yang sekarang ternyata beban kerjanya nambah gitu ya. Dan coaching di sini berperan sebagai Ira. Ia menjawab, iya, seharusnya memang masalahnya seperti itu. Coach menjawab lagi, oke, jadi waktu kerjanya nambah sementara di rumah ia harus nemanin anak-anaknya juga. Kemudian coach menjawab, ya betul. Coach menyambung lagi, seperti yang tadi, kesejahteraannya kok agak terganggu gitu ya. Coach menjawab, ya iya, sementara harus menjaga kesejahteraan anak-anaknya, tapi di saat bersamaan ia harus menjaga dirinya. Coach bertanya lagi, kesejahteraan dirinya ya, benar. Coach menjawab, betul. Coaching lanjut lagi, kita punya waktu pendek Ira pingin dapat apa dari percakapan kita saat ini? Kemudian Ira menjawab, karena saya pengen sekali menolong gitu ya, membantu mereka untuk melewati proses perjalanan mereka gitu. Jadi mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan untuk guru-guru di sekolah. Kemudian coaching menjawab, oke, apa yang bisa dilakukan ya supaya terjadi gitu, supaya agak sejahtera itu mungkin. Kemudian coaching menjawab, iya, maksudnya seperti itu, supaya tenang, supaya bisa fokus, ya sejahtera secara mental, supaya mereka bisa kuat, karena tugas mereka berat ya, karena menemanin anak belajar di rumah. Jadi jangan sampai mereka fokus ke anak-anaknya, tapi mereka menelantarkan diri mereka sendiri. Coaching berkata lagi, oh gitu, oke. Nah, kalau dari pengamatan Ira nih, guru-guru ini kalau Ira ngomong sejahtera, guru yang sejahtera buat Ira itu seperti apa sih sebetulnya? Kemudian Ira menjawab, ya sebenarnya dia fokus satu, atau tujuan dia sebagai guru itu apa, fokus di situ dan bisa membagi waktunya secara berimbang antara kepentingan pribadi ya gitu dengan tuntutan profesionalnya, dan seperti gitu. Kemudian coaching menjawab, oh jadi fokus dan bagi waktu secara berimbang. Idealnya kayak gitu. Kemudian coaching menjawab, iya. Nah,
coaching melanjutkannya lagi. Nah sekarang di level itu kita bilang 10 gitu ya. Sekarang guru-guru Ira itu Ira nilai ada di step berapa ya. Kemudian Ira menjawab beragam ya. Ada yang terus terang ada di angka 5, ada yang di angka ya seperti ya sekitar segitu sih. Kemudian coaching bertanya lagi sekitar 5. Coaching menjawab bingung ya, nomor 1 kondisi ada yang tinggal di kos-kosan, tidak bisa pulang ke rumah keluarganya hingga berbulan-bulan, tidak bisa keluar gitu, tapi tetap harus menjaga hubungan atau fokus terhadap perannya sebagai pendamping belajar. Terus ada juga yang berperan sebagai orang tua yang punya anak, kemudian ada juga selain guru nemanin belajar, mereka juga mengurus anak di rumah. Kemudian coaching berkata, jadi banyak juga challenge-nya ya. Coaching berkata, iya. Nah, kata coaching, nah kalau jadi sekarang di 5, Ira sekarang pengen lihat. Kalau 10 tentunya susah ya, mengingat bebannya kayak gini. Susah diwujudkan dengan cerita Ira. Ira pingin lihat paling tidak mereka ada di angka berapa ya secara fokus dan keseimbangan yang tadi. Kemudian Ira menjawab dengan kondisi yang seperti ini mungkin di antara 7 itu sudah cukup baik. Kemudian coaching berkata di angka 7. Ira menjawab iya mungkin, iya. Coaching melanjutkan lagi, apa yang mungkin menurut Ira lakukan untuk membantu mereka nyampe ke angka 7 itu. Kemudian Ira berkata, sebenarnya itu yang saya lagi pikirkan sih, apa yang saya bisa lakukan gitu untuk membantu mereka, teman-teman guru di sekolah. Kemudian coaching menanyakan lagi, kalau dari pengamatan Ira, senang diperlakukan bagaimana nih supaya lebih rileks gitu, jadi bisa fokus. Ira menjawab, sebenarnya mungkin ada ruang untuk kita ngobrol yang dapat membantu mereka mencari jalan keluar. Tetapi mungkin ada juga bentuk-bentuk ngobrol yang hubungannya nggak ada jam kerja, ada tempat-tempat atau waktu seperti gitu mungkin gitu. Kemudian coaching berkata butuh ada waktu khusus untuk ngobrol gitu ya, ngobrol yang sifatnya untuk membantu mereka mencari jalan keluar dari kebingungan. Juga mungkin waktu ngobrol untuk hal-hal yang enggak ada hubungannya dengan pekerjaan, dan kayaknya ngecek juga gitu apa benar sama. Jadi 5 itu asumsinya seperti itu. Kemudian coaching menambahkan, dan itu gimana Ira melihat Ira terap ngobrol untuk membantu mereka, gimana Ira melihat bisa melakukan itu. Kemudian Ira menjawab, harusnya butuh dikasih apa ya, ya bisa sebenarnya harus iya mungkin butuh waktu aja kali untuk saya meluangkan waktuku bagi mereka. Nah coaching berkata lagi, dalam bayangan Ira katanya apa, dalam bayangan Ira waktunya apa yang Ira luangkan. Ira menjawab
bisa bentuknya satu persatu, mungkin bisa juga bentuknya bersama-sama, satu persatu tuh misalnya heart to heart, mengecek apa betul di posisi mana mereka, terus kemudian bertanya seperti Mbak bertanya tadi, uh, seperti apa mereka, terus ruang untuk ngobrol-ngobrol yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, tapi itu mungkin bersama-sama. Kemudian coaching melanjutkan yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat, dalam minggu ini misalnya. Kemudian Ira menjawab, karena ini jumlah guru di sekolah saya sangat banyak, mungkin saya akan melakukannya bersama-sama. Kemudian akan membuat action time bersama-sama. Mungkin kemudian coaching bertanya lagi, kapan bisa kira-kira Ira melakukannya? Kemudian Ira menjawab, dalam minggu ini. Kemudian coaching berkata lagi, dalam minggu ini ya, oke. Dan sebagai kata terakhir, coaching bertanya kepada Ira, apa yang Ira dapatkan dari sesi ini? Terus Ira menjawab, mungkin di awal masih rancu atau Ira belum bisa menemukan jalan keluar untuk membantu teman-temannya terhadap kebingungan yang terjadi oleh beban kerja yang tumpuk hingga kesejahteraan mereka kurang terpelihara atau mereka menelantarkan kesejahteraan mereka. Namun di akhir sesi berbagi bersama dengan coachingnya, ia telah mendapat masukan yang semestinya masukan itu berasal dari pribadinya sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan oleh coaching terhadapnya dapat membantu Ira untuk menjawab setiap tantangan yang dialami oleh guru-gurunya di sekolah. Demikianlah audio saya kali ini dalam melatih diri menjadi coaching dan coaching. Atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat kelemahan dan kekurangan dalam pembuatan tugas audio ini. Kiranya sudilah dimaafkan kesalahan dan kelemahan saya itu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.